Jangan gila dulu, jangan gila dulu. Apa yang harus kita percaya kepada Yesus? Sebagai satu-satunya jalan hanya menuju surga, tidak ada jalan lain. Itu ajaran siapa? Ajaran ayat itu tadi. Loh, ini tidak dikatakan seperti itu. Dia hanya mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Allah ini siapa? Allah itu ya Allah Tuhan, ini bukan adalah Allah SWT, Bang. Allah di situ adalah Theos. Allah di sini Tuhan. Ya kan? Bapak yang mengutus Yesus. Iya, Bapak yang mengutus Yesus. Ya. Apakah yang mengutus Yesus itu adalah Yesus? Ya bukan lah. Nah, bukan. Pintar berarti. Nah, sedangkan Allah yang mengutus Yesus ini mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, percaya Yesus sebagai utusan atau pengutus. Ya dua-duanya. Betul, mulai sakit kan? Mustahil orang menjadi Kristen kalau waras, mustahil, pasti gila. Enggak Pasti gila. lagi, Bang. Pasti gila. Enggak gila. Kami kenal. Pasti gila. Nih, coba lihat. Karena begitu besar kasih Allah akan karunia akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, hambanya, Bang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus menurut Yesus, dengar. jangan Yesus Allah, menurut Allah. dengarkan. Allah, jangan Allah. Jangan Allah, beda tuh. Di mana Anda mengambil kata Allah ini? Dari mana ini? Ini dari mana akar kata Allah ini yang ada di kitab saudara ini? Di mana? Ngambil kata Allah ini dari mana? Kok mau ngajarin kita? Ini kata Allah ini dari mana diambil? Pokoknya lapasnya beda. Kami Allah. Dan Allah beda. Maling teriak maling. Ini kata Allah ini ambil dan curi dari mana? Allah, kata Allah aja, Bang. Zuma. Iya, dari mana ambilnya ini? Dari mana? Dari mana ambilnya kata Allah ini? Dari mana? Sekarang saya tanya, Abang Zuma saya ganti dengan Zumo, mau nggak? Saya tanya dulu, ini kata Allah ngambil dari mana? Kami menyebut Allah, bukan Allah, beda. Iya, dari mana ngambilnya kata Allah ini? Pokoknya kami menggunakan kata Allah. Pokoknya. Kan udah aku bilang dari tadi. Bukan. Mustahil orang menjadi Kristen kalau tidak sinting. Kan udah aku bilang kan? Udah, Bang. Mustahil. Kami kata Allah sekarang, bukan kata Allah. Beda dong. Iya, saya tanya, kata Allah ini kalian curi dari mana? Kami tidak mencuri. Lalu dari mana? Ada. Kata dari mana? Sebelum Islam. Dari mana? Aduh. Dari mana kata Allah ini ambil? Bang. Aduh. Kalau Allah tak akan mungkin orang Kristen dalam keadaan waras bisa paham Bible. Tak mungkin. Kalau kata Allah SWT dari mana, Bang? Ya, dari Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran ya. Ada di abad keberapa ya, Bang? Abad ke-7 kayaknya. Abad ke-7. Terus iya. Anda mengambil kata Allah dari mana? Abad keberapa? Kristen mula-mula pun ada di Arab kok. Ya kan? Arab ada kitabnya. Di Arab ada kitabnya. Ya ada dong. Aduh. Dasar penipu. Kitabnya orang Kristen Arab itu nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di abad ke-9. Bang Zumo. Bang Zumo. Allahu Akbar. Gak ada malunya. Orang Kristen itu tak ada malunya memang. Kristen itu didirikan di atas hasil curian. Ya, kalau dia mengatakan Elohim, Tuhannya Bani Israel. Coba, Tuhannya Yahudi diambil lagi. Kalau dia mengatakan Yehova, Tuhannya orang Yahudi. Kalau dia katakan Yahweh, Tuhannya orang Mesir. Karena kami mengenal Tuhan. Kalau dia mengatakan Theos, Tuhannya orang Yunani. Kalau dia mengatakan God, Tuhannya orang Barat. Kalau dia mengatakan Allah, Tuhannya umat Islam. Orang Kristen Tuhannya siapa sih? Aduh, panas nih. Enggak, saya tanya orang Kristen ini Tuhannya mana? Kami kan mengenal kata Allah, bukan kata Allah. Iya, Allah ini kalian curi dari mana? Beda bunyinya. Lo nggak bisa begitu. Mau tidak nama Yesus ku ambil? Mau nggak nama Yesus ku ambil? Ku letakkan sebagai ayam di buku saya. Mau nggak? Mau nggak nama Bang Zumo saya ganti jadi Zumo? Mau nggak?
Ya, itu makanya kenapa nama Allah kalian baca Allah? Kami baca Allah, memang Allah. Kenapa kamu baca Allah? Ejaan apa itu? Ganti, yang harus mengganti itu Islam, harusnya ganti O, jangan A. Lah, dia sudah mencuri, dia lagi yang mengatur. Dia mencuri, dia yang mengatur. Nggak ada malunya. Memang ini pengikut Paulus sudah mencuri kitabnya Yahudi, sekarang mencuri lagi ajaran Islam. Nggak ada malunya. Nggak ada malunya. Nggak ada malunya. Nggak ada malunya. Yang mencuri nggak ada malunya. Itu siapa ya? Nggak ada malunya. Muhammad kali. Yang nempel perjanjian lama di kitabnya siapa? Aduh, jelas riwayat nabinya nggak pernah kami ganti kan? Kalau di enggak, saya tanya dulu. Yang mengambil kitabnya Yahudi perjanjian lama itu siapa? Kami tidak meninggalkan, kami tidak mengganti, Dari mana asalnya orang Kristen punya perjanjian lama? Dari mana? Bang Juma, dari mana Al-Quran mempunyai kisah para nabi di kitab Taurat? Ayo. Oh, jadi maksudnya kalau ada sebuah buku bercerita tentang orang lain, berarti itu bukunya orang tersebut gitu? Ya iyalah. Nah, jadi kalau buku sejarah di Indonesia yang dicetak oleh orang Indonesia berbicara tentang Columbus, berarti itu punyanya Columbus gitu? Sekarang begini, yang punya kisah itu orang Israel, dan kami tidak membuatnya. Dasar dablek. Makanya aku bilang mustahil orang itu belajar Bible dalam keadaan waras, dia juga Kristen, mustahil. Pasti miring otaknya. Pasti miring otaknya. Sekarang begini. Coba kita buktikan bahwa itu adalah hasil curian yang kamu sembunyikan. Ada apa? Huruf A ditambah A tambah A tambah A huruf A tambah L tambah L tambah A tambah H dibaca apa? Kan gitu. Dibaca apa? Enggak Allah, Bang. Enggak Allah. Ya enggak Allah memang, karena itu adalah huruf ejaan apa? Latin Indonesia tuh. Nah, sekarang A tambah L tambah L tambah A tambah H dibaca apa? Allah. Oh, jadi Allah bukan Allah. Ya iyalah, Bu. Allah. Nah, coba kamu baca Yohanes 3 nomor 16. Saya ingin dengar. Allah, bukan Allah. Coba kamu baca Yohanes 3 nomor 16. Saya ingin dengar. Coba. Baca coba. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Selesai. Nah, itu Allah. Ya Allah, bukan Allah. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau Anda mengatakan Allah, Allah ini apa? Allah ini apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Allah ini apa? Saya tanya, Allah ini apa? Allah itu sesembahan, Bang. Tapi dari mana Anda mengatakan Allah itu sesembahan? Dari mana? Dari mana Anda mengatakan Allah itu sesembahan? Dari mana? Bukan Allah SWP ya. Ya, saya tidak tanya itu, yang saya tanya dari mana kata Allah ini Anda ambil? Kami tidak pernah mengambil dari mana-mana itu, Bang. Nah, terus kenapa muncul di kitab Anda? Ya iyalah, Alkitab kami lebih dulu ada daripada Quran yang ditulis oleh para apa tuh? Karena Muhammad kan nggak tahu menulis. Muhammad kan nggak tahu menulis. Oh, gitu. Jadi maksud Ibu, lembaga Bible Indonesia lebih dulu daripada Nabi Muhammad gitu? Ya enggak lah. Lalu? Kata Allah itu sudah ada di dalam bahasa Arab lebih dulu. Tapi tadi Anda mengatakan bukan Allah. Kitab ya. Tadi Anda mengatakan bukan Allah. Kami baca Allah loh. Loh, orang Kristen Arab membacanya Allah. Allah bukan Allah. Bagaimana ceritanya orang menggunakan bahasa Arab membacanya Allah itu gimana? Pokoknya Allah lah, bukan kami. Enggak tahu, kami enggak. Kucluk. Udah. Masak sana, masak. Ibu masak atau ambil minyak tawon, urut ucoknya Bapak. Udah, turun. Turunkan. Ambil minyak tawon, panasin biar mendidih, kemudian urut ucoknya Bapak. Mending itu urusin, suamimu urusin, jangan naik ke sini, nggak ada ilmu. Hus. Istrinya Bonbon bukan istrinya Bonbon. Ya, nggak ada ilmu naik ke sini, memalukan. Kasihan Kristen yang lain, memalukan. Yang naik ke sini cukup yang berotak sedikit. Kalau yang kayak tadi udah maling, katanya di Arab kami lebih dulu daripada Kristen. Kalau di Arab, Kristen Arab pun menyebutnya Allah.
Oke, orang Kristen Arab tidak mungkin menyebutnya Allah. Karena orang Kristen tidak tahu bahasa Indonesia, ejaan Indonesia nggak tahu. Tungu, tulul, bengek. Diajarin mengotot, mending kau urut si ucotnya bapak itu, yang kecil kayak lombok biji. Oke, Nafiri. Agama pencuri, agama penipu. Nggak hidup kalau nggak mencuri, nggak menipu. Kalau bukan Tuhannya Yahudi diambil, Tuhannya Mesir. Kalau bukan Tuhannya Mesir diambil, Tuhannya Yunani. Kalau bukan Tuhannya Yunani diambil, Tuhannya Islam. Kapan sih kalian punya Tuhan? Yahudi punya Tuhan bernama Hasem, Yod-Heh-Vah-Veh. Umat Islam punya Tuhan bernama Allah. Kalian kapan punya Tuhan? Kapan? Hei, agama tipu-tipu, bangun. Hei. Ya, topiknya apa ini topiknya? Mati meja. Baru bangun nih. Baru bangun dia nih Nafiri ketiduran. Tadi Anda yang bertanya syarat masuk surga harus syahadat. Nah, kata Yesus, hidup kekal itu, surga itu mengenal dua. Kalau di Islam dikenal syahadatain. Yang pertama bersaksi tauhid. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Di Islam, Kul huwallahu ahad. Oke. Pada diri. Gimana? Oke, sekarang itu kata Bang Juma masuk. Itu kata Yesus. Kok kata Bang Zuma? Kata Bang Juma kan masuk surga. Kata Yesus. Iya, parah ya. ini. Kata Bang Juma masuk surga. Kata Yesus. Bibirnya juga ini. Udah berapa kali kena cambuk. Kata Yesus, hidup kekal itu la ilaha illallah. Kan saya nanya tadi, apakah bisa manusia masuk surga tanpa mengucapkan kalimat syahadat? Kata Bang Juma bisa. Bisa. Apa tadi? Bisa. Apakah bisa manusia masuk surga tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat? Kata Bang Juma bisa. Loh, kata tadi enggak bisa. Dengarkan. Dilihat ludah lagi nih. Makanya harus punya wawasan. Orang bisa masuk surga tanpa syahadatain apabila orang itu hidup di zaman patra. Oke. Begitu Islam datang, syarat masuk surga harus syahadatain. Tadi awal-awal bilang nggak bisa, sekarang dirubah lagi bisa, mana yang benar? Makanya dengarkan penjelasan saya. Orang yang datang sebelum Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Islam, hidup zaman patra namanya, zaman di mana mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak ada Rasul yang datang kepada mereka, mati, mereka masuk surga, tak ada hukuman. Seperti ibu Rasulullah, ayah Rasulullah meninggal, Islam belum datang kepada mereka secara menyeluruh, kemudian tak ada Rasul yang datang kepada mereka, mati syahid, mati masuk surga. Tadi karena tidak ada, nggak bisa. Sekarang setelah Islam datang, coba kita buktikan Nafiri bisa jadi orang nggak? Setelah Islam datang, maka tak ada satupun manusia yang bisa masuk surga kalau tidak mengucapkan syahadatain. Oke? Ya, kan tadi saya awal nanya apakah bisa manusia masuk surga tanpa syahadat. Kata Bang Juma tidak bisa. Ya sama, kalau saya kalau saudara saya bertanya kepada saya, apakah orang bisa sampai ke tanah suci Mekah tanpa pesawat terbang? Saya katakan bisa. Boleh juga saya mengatakan tidak bisa. Tidak bisa. Nih, jawabannya makanya pakai otak, logika nih. Makanya aku bilang, saya mau tes Anda sehat atau tidak. Ternyata ilmu Anda masih minim kali. Pentasan Anda masih jadi Kristen. Ternyata memang kualitas tegas, nyari-nyari nggak bisa. Ujung-ujungnya bisa sekarang.
Ya, sekarang saya tanya, ini dengarkan saya. Apakah orang bisa ke tanah suci tanpa pesawat kapal terbang? Bisa. Tanya lagi, apakah orang bisa naik ke tanah suci tanpa pesawat? Tidak bisa. Coba diputar lagi rekaman YouTube-nya, ada tuh tadi bilang tidak bisa. Sekarang revisi lagi bisa. Bingung dia, bingung. Apologet ini. Bingung dia. Sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dipersyaratkan bersyahadat untuk masuk surga? Tadi bilang enggak bisa. Kalau enggak bisa kan Saya tanya. Yang belum bisa ngomong. Sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, apakah orang boleh masuk surga tanpa syahadat? Kan Juma kan bilang tidak bisa. Saya mau nanya lanjut. Bagaimana bayi yang belum bisa ngomong? Kan gitu. Sekarang revisi lagi. Masya Allah. Dulu sebelum syahadat itu dijadikan sebagai dasar pijakan masuk surga, orang-orang zaman Rasulullah sebelum Rasulullah mendapatkan kemudian risalah kenabian bisa masuk surga karena belum ada syariat hukum itu datang. Tapi setelah itu datang syahadatain, tak ada lagi orang masuk surga selain syahadatain. Mau dia Hindu, mau dia Kristen, mau dia Protestan, mau apapun agamanya, kalau dia tidak bersyahadat tidak bisa masuk surga. Gitu nafiri. Paham ya? Tapi itu tidak dengan hadis. Gimana? Ini ada lagi si Petro. Ya, alam. Petro Mini. Jadi masuk surga gimana? Islam itu tidak perlu tidak ada urusan dengan syahadat karena sudah ada takdir. Kalau juga itu ahli neraka, walaupun kamu rajin keluar ya tetap masuk neraka. Kalau Karena? saya ahli surga, saya pasti masuk surga. Jadi tidak. Mana ada dalilnya? Mana dalilnya Kristen masuk surga? Iya, saya tidak bicara dalil Kristen, dalil Islam. Kan kau bicara syahadat Islam tadi. Lucu nih. Mana dalilnya Kristen masuk surga? Mana? Tunjukkan dalilnya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya menyembah Yudas masuk surga? Mana dalilnya? Mana? Syahadatnya Islam, Sri Baginda. Mana dalilnya Kristen penyembah Yudas masuk surga? Mana? Di Al-Quran atau di dalam Bible? Tunjukkan kalau ada, saya berhenti jadi apologet. Silakan. Juma fokus. Iya. Saya minta dalilnya Kristen masuk surga, di mana dalilnya? Tadi yang dibahas adalah Enggak ada kan? Enggak ada. Nakal kamu. Dari dulu kamu itu terlalu dungu terus kamu ini. Petro. Kau katanya dosen S3, S2, S4, tapi kau masih dungu aja terus. Dari dulu kamu dungu, otakmu itu tidak pernah kamu itu bisa waras. Kamu dari dulu begini aja terus. Mana dalilnya? Mana dalilnya nyembah Yesus masuk surga? Mana? Jadi kamu tidak akan pernah masuk surga menurut saya tanya mana dalilnya? Mana dalilnya? Kasih dalilnya. Oke, silakan. Silakan. Saya kasih hadisnya. Oke, silakan. Ya. Baik. Kamu punya terima mana dalilnya Kristen, hadisnya Kristen masuk surga? Mana dalilnya? Ya, kami nggak mau masuk surganya Islam. Iya, yang saya tanya surganya Oteng, penyembah Yudas, Oteng. Nakal memang kau, dari dulu kau seperti setan, memang kau wakil setan kau. Kau tidak pernah mau waras, kau memang Petro Mini. Dari dulu kau gila kayak begini. Kerjamu hanya menyesatkan. Kamu menyesatkan terus orang. Kau diminta dalil Petro. Saya minta dalil kok. Dalilnya Kristen penyembah Yudas masuk surga mana? Ya dengan modal koar-koar. Dalilnya Kristen penyembah Yesus Yudas mana? Masuk surga mana? 172. Mana? Allah Subhanahu wa taala tidak keberatan. Mereka melaknat mereka enggan menyembah Al-Masih. Menyembah siapa? 172. Mama dasar penyembah Yudas. Ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita bahas lagi itu. Kita bahas lagi. Layastankif Al-Masih wa abdalillahi. Wow. Sekali tidak enggan menjadi hamba Allah.
Barang siapa enggan menyembahnya kan Ini dilaknat. lu dagang aja, lu dagang aja. Dagang lu gak laku lo. Allahu Akbar. Jelaskan saya Nisa 172. Oke, saya akan jelaskan sama Anda. Oke. Jadi ketika kemudian Allah bertanya wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan Kristen kafir laknatullah menyembah engkau? Loh, untuk memahami ayat itu, Petro, 172 tidak berbicara tentang itu. kamu nakal sekali kamu memang dungu kau itu. Kau manusia paling dungu memang di antara semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Paling dungu dan paling tulul memang yang pernah saya lihat kau. Kaulah yang paling tulul di antara semua oteng penyembah Yudas. Kau manusia yang paling tulul. Paham? Apa? Apanya? Apanya lagi? Manusia tulul yang paling tulul di atas muka bumi ini, kaulah itu. Paham? Apa tentang teologi Islam? Coba apa yang ingin kau katakan? Jelas Allah enggan menyembahnya. Menyembah siapa? Al-Masih sama sekali tidak akan menjadi hambala, demikian para malaikat. Barang siapa enggan menyembahnya akan dilaknat. Menyembah siapa? Ya Al-Masih dong. memang betul-betul dungu ini kerajantan ini kerajantan paling dungu dan paling tulul yang pernah saya temukan. Security tahu apa? Tulul memang tulul. Security tahu apa? Tulul sudah dongok, tulul kafir kamu dalam Islam. Tulul kamu bilang turunkan si dungu ini, turunkan. Perkasa. Kera monyet ini turunkan, kera monyet binatang laknat ini turunkan. Kau naik lagi ke sini, kusiram matamu pakai air lombok. Saya mau tanya Mbak, Bu. Iya, silakan. Apa? Kalau seandainya diskusi begini, Bu, emang apa ya? Maksudnya kalau saya sering nonton ini, saya juga bukan mau inilah gitu kan. Sering sekali menghina terkait dengan agama orang, apalagi kan kita ini di Indonesia ini kan, apalagi kami ini di Flores. Yang menghina siapa Bang? Bukan Coba tunjuk penghinaan. Mana penghinaan? Jangan kau nuduh-nuduh loh. Mana penghinaan? Ini bukan menuduh gitu loh. Kami ini kan tentunya di kami daerah ini, di daerah kayak gini kan mayoritas kami di sini banyak yang Kristen. Tentunya kami dengan nontonnya konten-konten seperti ini sangat disayangkan gitu loh. Jangan nonton lah. Kan mudah, simple. Ya kan udah ada di medsos juga. Kalau sudah ada di medsos, harusnya dilihat Bang, ini benar enggak ini atau salah sih? Kan gitu. Iya, sekarang kalau seandainya misalnya di agama abang yang seolah-olah kan di agama abang ini paling benar gitu. Terus Anda nggak berterima kasih gitu? Lah, terima kasihnya bagaimana? Loh, kalau anda disadarkan bahwa ternyata jalan yang Anda pilih selama ini salah? Lah ya, yang disalahkan bagaimana? Ya, semuanya serba salah. Serba salahnya bagaimana Bang? Coba kalau seandainya bisa yakinin saya, mungkin saya sendiri pun saya bisa pindah ke ini. Coba. Tapi pakai akal. Tapi pakai akal. Pakai akal bagaimana Bang? Coba jelasin ke saya Bang. Kita diskusi pakai akal, jangan pakai doktrin, dogma gitu loh maksudnya Bang. Nah, sekarang begini, kalau pakai doktrin, nah sekarang kalau seandainya Abang dengan dicecar kayak gitu, misalnya orang misalnya kita ini kan di Indonesia ini kan kami ini kan minoritas ya. Iya. Terus apa pengaruhnya minoritas dengan mayoritas? Pengaruhnya apa Bang? Ya sangat pengaruh lah. Kami pun beride atau jangan kan gitu. Saya lihat aja di Indonesia ini aja Bang. Orang masuk Kristen aja, berita orang masuk Kristen aja. Itu pun luar biasa itu protesnya itu. Ya kan sudah puas 300 tahun lebih dengan senjata dan berondong peluru mengkristenkan orang. Masa nggak puas? Sementara kita hanya tanya jawab gini kok sensian.
bukan saya bukan sengsian. Sengsiannya dari mana? Ya tadi Anda naik ke sini keberatan. Saya bukan keberatan. Saya hanya sayangkan aja gitu dengan konteks. Kok disayangkan? Gimana dong? Saya turun dulu. Mulai lagi kambu ini. Gitu. Coba kalau seandainya abang bisa yakinin saya bahwa agama yang agama anut itu adalah benar gitu. Ya, saya yakinkan. Anda dilaporin. Saya yakinkan Bang ya. Ya, yakin kan? Ya, agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus kedua, dengerin dulu. Buktinya apa, Bang? Ya, dengerin dulu. Ya, oke. Yang Anda tuhankan itu adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu loh. Masa Anda yang tidak yakin sih kalau yang Anda tuhankan adalah ciptaan? Sekarang tapi yang diajarkan itu adalah benar gitu, terus tidak pernah membenci. Siapa yang membenci, Bang? Siapa yang membenci? Ya, tidak pernah mau ngomongin orang, apalagi saya ini kan Katolik gitu, Bang. Selama kami di Katolik itu tidak pernah atau membahas tentang agama orang lain aja. Itu kami kalau tidak itu pernah. buku yang kau pegang itu buku apa? Terjemahan bahasa Indonesia dari siapa itu? Buku terjemahan dari kenapa diterjemahkan bahasa Indonesia? Apa terjemahan itu? Apa terjemahan itu lo yakin tidak menista yang Tuhan yang umat Islam? Ya, kami ini kan masyarakat biasa. Ya makanya kalau kau biasa nanya aja, jangan baper. Selama itu ajarannya benar dan tidak pernah mencela tentang agama orang lain apalagi. Justru LAI itu mencela. LAI terjemahan yang kau pegang itu mencela. Tidak pernah mencela. Nah, dari mana kata Allah itu ada di Bible-mu? Lah, itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Inilah kalian tidak sadari. Kalian itu kalau bahasa lurusnya itu kan bahasa Indonesia kan? Kalau saya tulis Allah itu apa tulisannya dari tulisan luar? Saya kan orang Indonesia, tetap saya bacanya Allah. Ya, sumbernya dari mana? Di original teksnya sumbernya dari mana? Entah itu sumbernya dari mana, Bang. Ini dia nih. Nah, itulah agamamu. Itulah agamamu. Itulah tabiat agamamu tuh. Pokoknya ibaratkan pencuri nih, ibaratkan orang yang menikmati hasil curian, kami nggak peduli ini hasil curian dari manapun, yang penting kami makan. Itulah kalian. Kalau seandainya begini, kalau agamaku salah gitu, Bang, tentunya Tuhan itu sudah menghukum saya dari Oh, berarti menurut saudara semua agama itu benar karena tak ada agama yang dihukum gitu. Selama itu ajaran baik bagi saya itu ya benar, kalau pandangan saya begitu. Berarti Tuhan itu banyak dong. Tuhan, entah itu Tuhan banyak kan. Emang abang itu udah pernah lihat Tuhan emang? Oh, jadi Anda tidak yakin bahwa Tuhan Anda lah yang paling Tuhan, yang paling benar? Saya yakin agama saya adalah itulah saya yakin benar. Nah, terus agama yang lain? Kalau yang lain itu orang benar atau tidak itu urusan orang lain. Oh, pantasan kayak gitu cara Anda. Jadi gini, Bung. Nah, tapi kalau gini. kalau abang menilai kalau agama abang itu paling benar, itu terus yang lain itu adalah palsu atau apa itu bagi saya itu kurang terlalu ini juga lah. Itu kan hak orang lain juga. Bukti agama saya benar, nama kitab saya dicaplok masuk ke dalam kitab saudara. Bukti agama saya benar, nama Tuhan saya dicaplok masuk ke dalam kitab saudara. Bukti agama saya benar, istilah-istilah dalam kitab saya dipakai di dalam kitab saudara. Sementara istilah dalam kitab saudara tak satu pun masuk ke dalam kitab saya. Itu bukti bahwa agama saya yang paling benar. Mau kau datang besok? Itu bukti. Kalau agama saya salah, tidak mungkin kitab saudara niru-niru kitab saya, nggak mungkin. Kalau Tuhan saya salah, tidak mungkin kitab saudara niru-niru Tuhan saya, nggak mungkin. Mustahil itu. Karena yang ditiru biasanya itulah yang benar, ditiru oleh yang meniru. Makanya ada yang dikatakan uang palsu. Kenapa dikatakan uang palsu? Karena ada yang asli yang berharga. Menginginkan yang palsu ini juga mengikuti harga daripada yang asli. Paham ya? Sampai sini paham? Kayak nggak nyampe deh tanya. Nah, level 2-nya kemudian adalah ketika agama Anda meniru-niru agama saya, yang terjadi hal tiruan yang palsu ini dipakai kemudian menjual untuk memurtadkan pemegang kitab yang asli dengan cara-cara licik. Kenapa orang Kristen menggunakan kata Alkitab?
Kenapa orang Kristen menggunakan kata Allah? Karena mau memurtadkan umat Islam. Itu sasarannya. Apakah orang Kristen itu cinta kepada bangsa Arab, cinta kepada bahasa Arab? Tidak. Tapi kenapa ada kata Arab di dalam sampul bukunya? Karena mau memurtadkan orang. Di daerah Anda mungkin tidak, karena mayoritas. Tapi daerah yang minoritas di tempat-tempat lain, mereka menginginkan menjadi mayoritas. Sehingga apapun mereka halalkan untuk menjadi mayoritas. Dengan cara pengobatan, dengan cara tipu-tipu, dengan cara pengobatan yang sudah disetting segala macam untuk menyesatkan orang. Itu yang Anda harus tahu. Jadi setelah mereka mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran, mereka gunakan istilah-istilah itu untuk menipu orang supaya bisa murtad. Itu agama saudara. Karena itu ajaran Paulus 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, saya mengaku Yahudi supaya saya bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang yang penganut Taurat, saya berpura-pura menjadi penganut Taurat meskipun saya bukan penganut Taurat, supaya saya bisa kemudian memenangkan banyak penganut Taurat. Kepada orang Islam yang menggunakan kata Allah, meskipun saya tidak menyembah kepada Allah, supaya saya menangkan banyak orang Islam, maka saya gunakan kata Allah. Itu agama Anda tuh. Itu agama Anda. Agama yang suka melakukan tipu muslihat supaya orang lain bisa terperdaya. Itulah agama Anda. Makanya kemana agama Anda pergi, dia akan mewarnai. Kalau di situ banyak Yahudi, dia akan berwarna Yahudi. Kalau di situ banyak Hindu, maka dia akan menjadi Hindu. Kalau di situ banyak Islam, maka dia masuk sebagai mirip-mirip Islam. Itu agama Anda itu begitu, Bang. Coba dipelajari lagi. Nah, kenapa ada diskusi seperti ini, saudara? Karena agama Anda juga diperintahkan untuk mengajarkan Injil kepada umat Islam. Itu satu. Umat Islam diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Nah, kita punya legalitas yang sama. Masing-masing berasal dari kitab. Kitab Anda diajarkan untuk diajarkan, disebarkan kepada semua makhluk. Kitab kami juga diajarkan, diperintahkan untuk mengajarkan kepada seluruh makhluk. Bang, kami di gereja itu tidak pernah kami ngajarin tentang mau bahkan itu membahas ayat-ayat agama lain saja di gereja Katolik itu tidak pernah. Bahkan kami ya karena Anda jemaat biasa. Anda jemaat biasa, wajar. Ya, walaupun jemaat biasa itu adalah suatu ajaran yang sangat luar biasa. Bahkan kami ini di Flores ini adalah hidup saling berdampingan. Saudara saya pun banyak non muslim. Tidak pernah kami membahas ya seperti apa Anda kira saya tidak punya saudara-saudara non muslim? Adik angkat saya non muslim, kakak angkat saya non muslim. Tapi kan setidaknya abang juga, kalau saya seperti itu, setidaknya abang juga membuat konten seperti, tentunya juga menghargai saudara-saudara abang itu. Ya ini kita saling menghargai, kita berdiskusi. Kan begini Bang, perintah di dalam kitab Anda, Matius 28 nomor 19, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, termasuk kepada umat Islam. Nah, setelah Injil itu datang, Bible itu datang kepada kami bahwa Yesus itu Tuhan, maka kami mau menerima. Tidak, kami bukan jajahan Belanda. Kami bukan budaknya Belanda kami. Kami adalah orang yang melawan penjajah Belanda. Nah, nenek moyang kami itu membantai Belanda untuk pulang ke negaranya. Berbeda dengan kalian. Kakek nenek kalian mungkin adalah yayanya Belanda. Maka agamamu dengan penjajah sama. Kalian mengikuti 28:19, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kami nggak mau diberitakan berita-berita kayak gitu. Tuhan mati jadi manusia, terkutuk di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga, apa-apaan. Kami menolak. Tapi ternyata di dalam kitab kalian sudah ada ajaran Islam masuk. Nama kitab Anda Alkitab, padahal Biblika atau buku-buku. Nama Tuhan Anda ada Allah, padahal Theos alias dewa atau Tuhan. Ya, kenapa jadi Allah di dalam? Paulus disebut rasul, disebut utusan, padahal harusnya apostolos. Kenapa diganti rasul? Rasul itu bahasa Arab. Semua diambil dari Al-Quran. Supaya apa? Untuk memurtadkan orang. Anda jemaat biasa, jadi Anda nggak tahu. Coba pergi di sekolah tinggi, sekolah STT, sekolah tinggi teologi Kristen. Mereka belajar tentang Islam.
untuk cara-cara strategi untuk memurtadkan orang. Apa gunanya memurtadkan banyak orang? Supaya banyak jemaat masuk ke gereja. Apa tujuannya jemaat masuk ke gereja banyak? Banyak perpuluhan, pendeta kaya. Gitu, Bung. Jadi jangan sensi. Kita kan diskusi tentang agama, bukan kita menghujat, bukan kita menghina. Kita diskusi. Tuhan Anda ada kan? Ada. Kitab Anda ada. Rasul Anda ada. Agama Anda ada. Mari kita uji. Supaya biar orang yang menilai. Seperti itu. Jangan kita tidak berdiskusi agama, tapi dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, mengajak orang nyembah Yesus. Jangan. Ayolah kita diskusi. Betulkah Yesus itu Tuhan? Betulkah Allah itu Tuhan? Betulkah Rasul Paulus itu Rasul? Betulkah Nabi Muhammad itu Rasul? Kita diskusi. Biar kita perdengarkan kepada orang, oh ini yang benar. Sehingga yang percaya kepada Kristen murtad, yang percaya kepada Islam mu'allaf. Jangan diam-diaman. Artinya kalau kita diam-diaman, tidak kenal maka tidak sayang. Itulah justru yang sering terjadi perang sara. Karena tidak saling kenal. Tapi kalau kita sudah saling kenal, kenapa Paulus disebut Rasul? Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi dan Rasul? Kenapa Yesus disebut Itu kan menurut Tuhan? pendapat abang. Ya sama, itu juga menurut pendapat abang. Kami di Flores ini bang, di Flores ini aja, kami ini kan mayoritas Katolik. Kami tidak pernah bahkan Kau membahas belum tentang pernah agama tengok orang lain Komal aja, tidak Komal pernah. Kristen. Ropi, kau belum pernah Ya. tengok Komal Kristen? Tengoklah sekali-sekali, kau nyimak di bawah. Komal-komal kafir. Tengoklah. Mau saya bilang kafir, mau Lanjut. saya dibilang kafir atau bagaimana, tapi saya toh saya juga tetap jalani hidup dengan baik dan saya juga mau itu ajaran agama yang paling agama Kristen yang paling itu kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Dan itu tidak ada itu ajaran dongeng yang- itu dongeng. Dongeng Kalau apa? agama Anda itu kasih, kalau betul-betul kasih ya, Ya. maka dia tidak akan dibawa oleh penjajah. Anda mengatakan kasih, dengar. Anda merasakan kasih di Nusantara ini karena kami sudah memerdekakan. Umat Islam sudah memperjuangkan kemerdekaan, barulah tenang Nusantara ini. Oh, kasih Kristen. Emang pahlawan itu cuma agama Islam aja gitu ya Bang Indonesia Bukan, tidak. Bukan hanya umat Islam yang menjadi pahlawan kemerdekaan. Tapi ingat, yang memperjuangkan 100% penjajah itu adalah non-Muslim. Paham? walaupun saya dari 100% itu ada satu orang Kristen. Tuh. Saya tanya ke saudara, semua penjajah yang datang ke Nusantara ini 100% non-Islam. Entah mereka mau kerja, tapi tidak pernah diajarkan di dalam agama itu semua itu tentang menjajah. Itu kan bukan mengatasnamakan agama mereka. Siapa bilang? Bilang? Lah itu saya bilang Pak tadi Bang. Kalau ada dalilnya Ya, bahwa itu saya agama bilang Anda itu. diajarkan untuk menjajah? Masalah mereka mau bawa agama di sini, toh saya juga di kami itu di Flores di dia sini yang masalahnya. yang membawa tentang agama Islam itu adalah dari orang luar. Nah, orang luar tapi ada nggak menjajah ke Nusantara untuk mengislamkan negara ini? Walaupun bukan menjajah atau bagaimana Bang, ya. Walaupun karena kalau itu kembali ke sejarah lagi, misalnya, abang ini kan kembali ke sejarah. Iya. Itu zaman dulu ini kan nggak tahu lah tentang agama itu seperti apa. Tapi kami kalau seandainya dari lahir juga kami itu tentang agama Kristen, ya udahlah, kami jalanin aja. Toh hidup baik-baik aja. Ini ya, saudara, kalau Anda mengatakan ajaran Anda ajaran kasih nih, kita bacain dalilnya Ulangan 20:10. Apabila engkau mendekati sebuah kota atau negara atau wilayah untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila negara itu atau kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang untukmu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan kerja rodi untukmu dan menjadi budak untukmu. Coba, ini diperhatikan tidak sama agama Belanda, orang Belanda? Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian. Kalau dia menerima perdamaian, maka perbudaklah, jadikanlah mereka pekerja rodi. Nih, ini dalil yang dipakai oleh Belanda untuk masuk ke Indonesia.
Makanya ketika ia datang menawarkan kerjasama, kemudian kita jadi budak. Oke, kita kerja rodi untuk Belanda. Apa nama Tuhannya? Yesus. Apa nama gereja ibadahnya? Tempat ibadahnya? Gereja. Apa nama kitabnya? Bible. Siapa nama rasulnya? Paulus. Pada apa hari apa dia ibadah? Hari Minggu. Itu ajaran kasih. Mulut. Nah, Tetapi apabila, dengarkan, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah kau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan dalam tanganmu, maka harus engkau membunuh seluruh penduduknya, baik laki-laki maupun perempuan. Oke? Oke? Ini dia. kalau seandainya agama abang Ini tunggu. Ini dipakai enggak Belanda? ini nggak adil nih, giliran saya ngomong. Enggak, saya tanya dulu. Habis itu Anda. Ini dipakai enggak Belanda dalil ini? Ya saya nggak tahu lah, karena kami Kan mulai memperbodoh diri kan? Mulai memperbodoh diri. siapa yang memperbodoh diri? Saya ini besar Indonesia, saya nggak tahu itu Belanda. Taunya saya itu Belanda itu menjajah. Ya, nah ini di bawah enggak ini? Apabila engkau mendekat. Ini kitab di bawah enggak sama Belanda ini? Ini kitab di bawah enggak sama Belanda? Ya saya nggak tahu. Oh, itulah makanya jangan Anda mengambil suatu reaksi kalau masih minim ilmu. Mau minim ilmu tapi bagaimana bang? Tapi kami ini orang Indonesia, ya, orang Indonesia dan kita ini hidup berdampingan. Entah Ya itu memang agama. betul. Karena Memang walaupun gimana betul. nenek moyang kita ini kan belum paham tentang agama. Siapa bilang? Zaman dulu. Siapa bilang? Nenek moyang kami. Entah nenek moyang abang enggak, nenek moyang kami di sini. Pantasan aja nenek moyang Anda menjadi pengikut agama penjajah. Agama penjajah bagaimana? Toh ajaran juga baik, tidak pernah untuk diajarkan untuk Anda mengakui nenek moyang Anda tidak paham agama. Begitu datang penjajah, menawarkan kemudian jadi mata-mata, menjadi pengkhianat, menjadi kemudian pemuas nafsu mereka, ya ikut. Makanya nenek cucunya kemudian menjadi pengikut agama penjajah. Sekarang saya tanya, Anda ibadah hari apa? Minggu. Belanda? Minggu. Gereja toh? Nyembah Yesus toh? Sama-sama kan? Ya, betul. Apakah mungkin penjajah datang kalau Sekarang kemudian pertanyaannya Anda apa, menjadi apakah kami juga menjajah gitu? bukan itu masalahnya, Apakah mungkin agama Terus kalau Nggak, seandainya gini. dulu itu kalau seandainya kenapa di agama kalian itu tidak pernah nggak dimusnahkan kalau seperti itu? Nah, dengarkan. Jadi dengarkan. Ketika kemudian Belanda datang mengajarkan Yesus adalah Tuhan, ibadahnya hari Minggu, tempat ibadahnya adalah gereja. Kalau kakek saudara, nenek saudara melawan Belanda, apakah masuk akal? Hari Minggu mereka sama-sama masuk di rumah ibadah, sama-sama memuji Yesus. Antara penjajah dan yang melawannya. Atau kakek nenek Anda masuk ke sama-sama dengan Belanda beribadah di tempat ibadah yang sama. Habis itu, sini kamu, sini. Ya menir, ada apa menir? Kau kalau macam-macam perlente, ente enggak main-main sekarang kau tunjukkan di mana tempatnya itu Sultan Hasanuddin, di mana tempatnya Jenderal Sudirman sembunyi. Kalau tidak, kamu tidak ku kasih makan, Ya menir. Itu siapa? Kira-kira kakeknya siapa itu yang begitu sifatnya tuh? Karena kalau kakek kami tidak mungkin. Masa kakek kami berperang begitu hari Minggu gencatan senjata, kita ibadah dulu. Masuk juga kakek kami di dalam gereja, menyanyi juga halilintar, oh halilintar. Habis itu salaman. Ingat ya, Senin sampai hari Sabtu kita perang lagi ya. Oke bos menir, permisi. Jadi 3 langkah, habis itu kita saling balik menembak ya. 1, 2, 3, tutuk. Begitu perang, stop. Kenapa menir? Hari ini kita ibadah. Oh iya, masuk lagi ke gereja. Halilintar, oh halilin. Itu nggak mungkin bang, nggak mungkin. Jadi kalian itu menjadi pengikut agama yang sama dengan penjajah. Kan ada yang salah dengan kakek nenek kalian. Tidak mungkin kalian itu keturunan pahlawan, tidak mungkin. Masakan ia melawan Belanda begitu hari Minggu? Stop! Kenapa? Majikan kita minta kita ibadah di sana. Ayo, berhenti perang, tak masuk. Kita menyembah kepada Tuhan. Itu jawab. Kira-kira kakek nenek Anda pada saat Belanda menjajah, dia berpihak ke pribumi atau kepada Belanda? Silakan. Gantian lah ngomong. Nah, silakan.
Oke. Nah. Kalau seandainya menurut ini kan agama abang ini kan seolah-olah ini paling benar. Kenapa Ya bisa? memang benar, memang paling benar kok seolah-olah. Kalau seandainya paling benar Kak. Kenapa sampai dijajah sampai 3 abad begitu sama Belanda? Kan Ya. Tuhan kan yang paling benar. Bukan itu jadi ukurannya. Bukan. Ukurannya adalah kalau agama Anda benar, kenapa dia menjajah? Kok dibalik? Abang itu kan ukurannya di situ. Sebentar Bang Juma. Tadi Ukurannya diam abang tadi kan penjajahan. diam dulu. Kalau Tuhan Anda yang paling benar, kenapa dibunuh oleh penjajah? Jawab. Gue balikin pertanyaannya. Kalau Tuhan mau Yesus paling benar, dengerin. Kalau Tuhan mau Yesus paling benar, kenapa dibunuh oleh penjajah? Jawab. Omongan saya. Jawab. Kalau Tuhan mau paling benar, kenapa dibunuh oleh penjajah? Tidak pernah dibunuh. Loh, yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Itu Tuhan. Tuhan. Siapa yang bunuh Tuhanmu? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Tuhan mati. Itu di mana? Siapa yang ngajarin Tuhan mati? Itu menebus dosa kami. Penjajah yang bunuh Tuhanmu. Dosa kami. Iya. Di mana diajarkan untuk dosa orang Flores? Tak ada. Di mana dalilnya? Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Masih mau kau datang besok, Robi? Sekarang kalau seandainya kalian itu menurut kalian itu benar, kenapa Belanda itu menjajah bangsa Indonesia ini sampai 3 abad? Lah sama kalau Tuhan itu nggak bisa dijadikan sebagai tolak ukur benar, Bang. Iya, di mana kalian? Ya sekarang kan kalian kan tolak ukur saya kan seperti itu. Di mana? Justru 3 abad. Cuma izin, kalau memang Islam itu nggak benar, Jawab dulu, siapa? jawab dulu. Dengerin. Jawab dulu Kalau memang itu. kalau memang ajaran Islam itu nggak benar, kenapa umat Islam berhasil mengusir penjajah yang membawa Bibelmu? Kenapa? Itu baru tolak ukur itu. Siapa yang mengusir penjajah? Orang mana? Langsung kena ke jidatmu kan? Langsung kena ke jidat. Diam kan? Yang membawa agamamu itu Cambuk dia. Tanya kenapa Flores kok ikut agama penjajah gitu loh, Bang. Sekarang ini 3 abad ya kalian. 3 abad Belanda itu jajah Indonesia. Di mana kalian? Padahal kan agama kita paling benar. Andai saja kami tidak berjuang, kita belum merdeka. Tapi kan lama, terlalu lama. Nah, Lama, 3 bagaimana abad. tidak lama yang kita lawan setan? Nah, sekarang Teknik adu domba dia pakai, adu domba. Masuk Sekarang berpura-pura kalau jadi agama teman. benar, Bang. Kalau agama benar, itu 3 abad itu terlalu lama. Ya, karena Khusus- mereka khusus ini sekarang. menggunakan senjata lengkap. Pribumi mana ada senjatanya? Pribumi senjatanya hanya Allahu Akbar. Kan- Sementara Belanda lengkap senjata. Menurut kalian kan paling benar agama kalian. Tentunya Ya, terus? kalau paling benar itu ya. Oh, jadi tolak ukur benar itu menang melawan penjajah gitu. Kenapa Yesus nggak menang? Ya, tolak ukurnya begitulah. Kan kalian yang paling Nah, benar. terus kenapa menurut kalian Yesus kan tidak agama kalian itu menang? paling nggak benar. Kenapa Kan Yesus menurut tidak kalian menang paling melawan penjajah? Kenapa? Iya, karena kan menurut kalian kan tidak benar agama kami. Oke lah, saya terima tidak benar. Loh, enggak, yang saya tanya, kalau itu tolak Kalau ukurnya saya menang, agama kalian benar. buktinya kami menang, kami bisa menyediakan, menghadiahkan kalian kemenangan, sampai kalian bisa hidup tenang di Indonesia. Habis itu kalian mengatakan, kami ajaran kasih. Wah, nggak malu, nggak malu. 300 tahun lebih kalian itu bertangan dingin, pembunuh berdarah dingin, nggak malu. 40.000 jiwa kuburan di mana-mana ada tersebar di Nusantara ini. Habis itu kalian mengatakan kami ajaran kasih. Oh mama, Kalau di ajaran kasih gimana? Emang kalian juga tidak pernah membunuh. Pertanyaan saya, emang kalian tidak pernah membunuh? Siapa yang kami jajah di negara ini? Siapa? Iya, siapa? Emang kalian juga tidak pernah membunuh? Ya, saya tanya siapa yang kami bunuh di negara ini? dalam agama Siapa? aja, di dalam agama ya, setahu saya membunuh orang. Apa? Tidak usah terlalu jauh, di Nusantara ini aja dulu. Dan pertanyaan yang harus kamu tanya sama nenekmu, kenapa saya ikut agama penjajah wahai kakek? Apa yang kamu lakukan waktu itu? Tapi agama menurut kalian itu kan agama. Jawabannya gini Bang Juma. Cucuku kakek dulu itu jadi mata-mata penjajah, jadi ikut agama penjajah cucuku gitu. Oh gitu. Pengkhianat. Jadi Oh, keturunan pengkhianat. Gitu.
Tak dulu Bunda Rama. Jadi jawabannya, gini saya kakek cucuku. Kita ini agama Katolik cucuku karena saya dulu mata-mata penjajah cucuku. Mau kalian menghina tentang agama saya, mau Lo kok menghina pula? Mayoritas itulah. Kok menghina pula? Itu fakta seperti nggak itu? Itu fakta tidak? Itu fakta tidak? Enggak, saya tanya, itu fakta tidak? Fakta gimana? Jadi maunya Anda itu berjuang, kakek Anda berjuang dan satu tempat rumah ibadah dengan mereka gitu? Saya bukannya begitu. Lalu? Ini kan Nusantara. Entah itu. Ya ini sekarang setelah kami menang. Sekarang yang ditanya dulu. Emang pahlawan itu nggak ada gitu agama Kristen? Iya, sekarang kalau kakek saudara juga pahlawan, bagaimana caranya dia satu rumah ibadah dengan penjajah? Mau entah itu beda kan 5 yang diakui di Indonesia ini kan 5 agama. Setelah merdeka itu. Iya, ini sebelum merdeka. Ini sebelum merdeka. Kakek nenekmu itu satu tempat ibadah dengan penjajah, apa masuk akal? Kalau dia pahlawan. Kalian juga ikut membunuh. Membunuh penjajah ya pantas lah namanya penjajah. Masa mau digelitik? Kalian kan kalian kan agama paling benar. Kok membunuh dia kok dibolehkan? Yang namanya perang, Bang, yang namanya perang bukan masuk di medan tempur baku gelitik. Tidak, membunuh itu tidak benar. Lalu berarti membunuh Yesus tidak benar? Ya tidak benar lah membunuh Yesus itu. Terus Anda mau Yesus dibunuh atau tidak? Entah itu mau prosesnya seperti tapi itu Tuhan bagi saya. Mulai gagu. Iya. Anda mau Yesus dibunuh atau tidak dibunuh? Kalau abang mau saya jawab apa? Sesuai dengan keinginanmu. Saudara saya, Anda mau Yesus dibunuh atau tidak? Kalau saya tidak mau dibunuh, siapa yang nebus dosamu? ya terserah saya dong kalau mau bisa kan mulai keluar dari konsep agama. Mulai oleng kapal. Kalian ini kan karena kalian mayoritas, seenaknya kalau kok jadi mayoritas? Anda hidup di Indonesia aman kok. Aman karena kami ada di sini. Terus? Yeah. Lalu yang tidak aman di mana? Yang di Papua? Yang di Manado yang tidak aman? Ada-ada aja kalian itu. Umat Islam di Manado baru-baru kemarin musallanya di demo sama mayoritas pengikut agama penjajah. Oke, jadi jangan bawa-bawa mayoritas minoritas, nggak usah lebay kali lah. Kalian di sini di Indonesia listrik kalian pakai juga. Ya sama-sama kita pakai. Nggak ada itu orang Kristen jangan kasih masuk listrik di kampungnya, nggak ada. Jalan raya masuk juga di kampungmu. Jadi nggak usah bawa mayoritas minoritas. Ini kita berbicara mengenai dua agama syiar. Kristen diperintahkan diajarkan ke orang lain. Islam juga diperintahkan diajarkan kepada orang lain. Jadi diskusi aja yang cantik. Belum aja kau lihat itu Komalnya Supiantul injak Al-Quran. Belum kau lihat itu si Congorpedia. Belum kau lihat semua-semuanya yang kerjaan cuma menghina. Masih mending kita di sini ada umat Islam yang melakukan penghinaan berlebihan terhadap agama sampai injak Bible kalian. Kami bilang kalian, kami tolak kemudian tindakan itu, karena kalau tidak maka kalian yang beringas ini pasti lebih sadis melakukan terhadap kami nantinya. Terbukti muncul Sob Katul injak Al-Quran juga, itu akibatnya. Begitu loh. Saya mau tanya juga itu, dalam Islam kan juga mengadakan perang itu. Gimana itu kan banyak yang membunuh itu. Di mana itu? Di mana? Ya dilihat di Arab dulu, di masih zamannya Nabi Muhammad itu. Baik. Dijelaskan Bang Jumah, perang-perang Khaybar, perang apalah segala macam. Oke, baik. Jadi karena Islam itu adalah ajaran yang membawa hukum-hukum dari langit untuk ditegakkan kepada seluruh umat manusia, dan manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang suka membantah perintah Tuhan, maka oknum yang datang kemudian untuk menaklukkan bangsa-bangsa ini itu memang harus melakukan peperangan terhadap orang-orang yang menolak ajaran Tuhan. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Tidak semua manusia kemudian untuk menerima ajaran itu. Itu dosa, Bang. Oh beda. Banyak membunuh.
Sekarang ketika dikatakan ada nabi yang datang seperti Nabi Musa yang melakukan satu gerakan-gerakan berdasar atas perintah Tuhan, berarti nabi ini pun harus menegakkan hukum seperti Musa menegakkan hukum. Ada nggak perintah kepada Nabi Musa, musnahkan semua, jangan kau biarkan apapun yang hidup di sana? Ada nggak perintah seperti itu? Kalau sama nabimu ada, Bang. Ada. Ada. Mana coba tunjukin, Bang? Perangilah orang-orang yang kemudian memerangi. Ketika ajaran Islam itu datang, maka apa yang terjadi kemudian? Ketika Islam itu datang untuk diajarkan kepada manusia, pasti manusia itu ada yang menolak. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu diajarkan kemudian bahwasanya tidak perlu membunuh, Bang. Loh, bagaimana caranya hukum Tuhan bisa ditegakkan oleh Nabi Musa kalau tidak membunuh? Anda sadar bagaimana Fir'aun dengan tentaranya ditenggelamkan di laut? Itu perintah siapa? Bung? Itu perintah siapa, Bung? Kalau Tuhan yang menghendaki satu hukum berlaku, maka kemudian Tuhan akan menegakkan aturan-aturannya. Tetapi di Islam berbeda. Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma makna zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, ini masa penjajahan, ketika kemudian masa perang, kemudian musuhmu dari orang-orang musyrik minta perlindungan, apa kata Allah? Maka lindungilah agar dia mendengarkan firman Allah. Bukan hanya sekedar dilindungi nih, dalam kaidah perang dalam Islam, bukan hanya sekedar dilindungi, tapi apa kata Allah? Summa ablighu ma'mana. Antarkanlah mereka di tempat yang aman bagi mereka. Kita lagi perang. Kemudian di antara mereka musuh-musuh ini ada yang angkat tangan. Tak boleh dibunuh. Bukan hanya sekedar diamankan, bukan hanya sekedar lindungi, tapi diantar pada tempat yang aman untuk mereka. Karena kata Allah, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Sama seperti Nabi Musa diutus untuk menegakkan hukum Tuhan. Siapapun yang menghalangi di depannya kemudian, maka itu akan dihilangkan, akan dibasmi. Coba kita jujur-jujuran aja, kita pakai standar netral. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 23. Saya ingin Anda jujur kepada saya. Di sini dikatakan, bukankah telah dikatakan Nabi Musa bahwa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi, coba, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Akan terjadi katanya. Ini dalil, Bung. Kalau saya menggunakan dalil ini bukan kitab saya. Anehnya kalau ini kitab Anda yang nggak percaya. Tapi ini kan dalilnya nggak terjadi, Bang. Tapi kan nggak terjadi, Bang, itu, Bang. Cuma kan masih akan, ini kan masih belum terjadi, Bang. Loh, jadi yang Anda pertanyakan peperangan ini apa? Kan sudah dikatakan akan terjadi. Dan terbukti siapapun yang melawan hukum Tuhan akan dibunuh. Ini yang terjadi nih. Bukan Yesus ini nubuat untuk Nabi Muhammad ini dalam kitab saudara. Karena akan terjadi bahwa semua orang yang menolak Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini dalil. Sedangkan Yesus ketika ditolak, yang dibasmi Yesus. Bukan orang yang menolaknya yang dibasmi. Tapi justru Yesusnya yang dibasmi. Berarti ini bukan untuk Yesus. Berarti Nabi yang sama seperti Nabi Musa adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita buktikan. Ketika Yesus ditolak oleh Bani Israel, siapa dari Bani Israel yang dibantai, yang dibasmi, yang dibunuh? Ada? Ada enggak yang dibasmi dari Bani Israel ketika Yesus ditolak kemudian? Ada enggak yang dibasmi oleh Yesus? Tak ada. Enggak ada. Enggak ada. Berarti yang membasmi setelah Nabi Yesus ini siapa? Karena di situ ada kata exolotero, artinya bunuh, dibasmi, dilenyapkan, dihilangkan, dimatikan. Itu dalam bahasa Yunani, original teksnya itu jelas. Ketika Nabi itu tidak didengarkan ucapannya,
siapapun yang ada di depannya yang tidak mendengarkan Nabi itu, exolotereu, akan dibasmi, akan dimatikan, akan dibinasakan. Nah, ini siapa nabinya ini? Siapa nabinya ini, Bang? Sekarang pertanyaan saya, siapa nabi ini? Yang ketika ditolak ajarannya maka akan melakukan pembasmian. Ini siapa ini, Bang? Yesus? Bukan. Yesus? Bukan. Lalu? Muhammad itu, Bang. Masya Allah. Makanya dikatakan di dalam Yesaya, Bung, Yesaya 42 nomor 1, apa yang diterangkan oleh kitab tersebut? Kita baca sama-sama. Lihat itu hambaku, yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Ini dia, nubuatan untuk dia. Nah sekarang kita lihat dalam Kejadian 49, apa yang dikatakan di data nomor 10. Kerajaan akan diambil dari Yesus. Nih, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Yesus itu keturunan dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, yaitu yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa dia yang mengambil tongkat kerajaan dari Yehuda, dari Yesus, dan akan menaklukkan hukum-hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa? Yesus mengatakan, kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Ini kata Yesus, dan diberikan kepada bangsa lain. Kata Yesus ini terekam sangat jelas di dalam Matius 21. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa tertimpa batu itu akan remuk. Gimana? Itu kan diambilnya sementara, nanti di surga kan dikasihkan lagi tuh, Bang. Iya, intinya gini. Tuhan mengatakan kerajaan Yehuda akan diambil, diberikan kepada oknum yang bisa menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi ada peperangan untuk ditaklukkan hukum-hukum yang lain. Hukum jahiliyah, hukum buatan manusia, hukum karangan-karangan, itu akan ditaklukkan dengan hukum-hukum yang dibawa dari langit. Siapa dia? Anda sendiri mengakui itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan mengatakan itu. Yesaya 42 nomor 1. Lalu kemudian dikatakan dalam Matius 21 43 sampai 44. Sebab itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Barang siapa yang menentang Nabi itu, kembali kepada kisah para Rasul 3, maka dia akan dilenyapkan. Mari kita lihat di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 52. Apa kata Allah di sana terkait dengan Yesaya 42 nomor 1? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad Al-Quran sebagai ruh di atasmu dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab itu, dan kamu tidak mengerti apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar pembimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus. Ini harus dipahami. Ternyata kalau dikatakan tentang peperangan, memang akan muncul sosok yang sama seperti Nabi Musa yang akan menaklukkan hukum-hukum langit kepada bumi, dan itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus membawa amanah itu, sayangnya Yesus hanya untuk Bani Israel. Musa membawa amanah itu, sayangnya hanya untuk Bani Israel. Sedangkan yang dinubuatkan adalah oknum yang mampu menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa, dan itu hanya dianut oleh baginda Rasulullah Muhammad sallam, sebab Allah mengatakan wa ma arsalna illa kaffatan linnas wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Nah, iya, Bang.
Gitu. Alamin. Tapi secara penyebarannya kok harus membunuh, Bang? Katanya rahmatan lil alamin, tapi penyebarannya kok selalu membunuh. Sekarang begini, Anda lebih baik mana? Mati sementara atau mati kekal? Saya tanya dulu. Ya. Kami kan akan hidup lagi, Bang. Iya, makanya mati kekal itu neraka kan? Iya kan? Mati kekal itu neraka kan? Iya kan? Sedangkan mati kecil itu adalah mati meninggalkan dunia. Mati kekal neraka. Nah, sehingga ketika Anda belum dibunuh nih, Anda ditanya dulu, Anda mau masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga lah, Bang. Masuk surga. Nah, sekarang kalau Anda mau masuk surga, berarti harus masuk kepada hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi tersebut. Tapi kalau Anda kemudian tidak ingin masuk ke dalam surga, daripada Anda lebih banyak menghabiskan makanan, nanti Anda kemudian mempengaruhi yang lain menjadi kafir. Kalau betul-betul Anda tidak mau masuk ke dalam surga, tidak mau mengikuti ajaran Nabi tersebut, daripada Anda menjadi tumor, menjadi kanker, bisa mempengaruhi yang lain, mending Anda dimatikan saja sekalian. Makanya diperangi orang-orang yang menantang hukum Tuhan. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa di antara mereka kemudian yang tidak mau tunduk kepada hukum Tuhan, kata Tuhan apa? Basmi, lenyapkan, jangan kau biarkan apapun di antara mereka hidup, bunuh. Bahkan apa kata Tuhan kepada Abraham alaihissalam? Sama dulu, Abraham diperingatkan oleh Allah di dalam Kejadian 17 nomor 14, apa kata Allah kepada Nabi Abraham alaihissalam? Wahai Abraham, siapapun di antara kalian keturunanmu yang tidak bersunat qulub, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ini perintah Tuhan, Bung. Barang siapa yang ingkar terhadap perintah Tuhan, apa kata Allah? Bunuh. Daripada dia menyesatkan yang lain, mending kita pangkas untuk dia masuk ke neraka daripada yang lain dia pengaruhi. Makanya Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes mati semua. Karena itu sudah dimuatkan di dalam Ulangan 18 nomor 19-20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani berkata atas namaku tetapi tidak pernah aku ajarkan, maka nabi itu harus mati. Harus mati. Seperti Padale yang mati. Harus mati. Itu firman Tuhan. Kan memang semua nabi itu mati, Bang. Ya, tapi ada perintah mati. Mati itu maksudnya dibunuh secara sadis. Maut. Harus sadis. Paulus mati sadis. Siapa lagi? Lukas mati sadis, Yohanes mati sadis, Markus mati sadis, Bom akan mati sadis. Semua nabi-nabi palsu mampus semua. Tak ada satupun penulis Bible yang mati dalam keadaan tertawa. Mati, ada yang mati diseret kuda, ada yang mati dipotong, ya, Bang. Ada yang mati disalib terbalik. Berarti kalau tertawa kan masih hidup namanya, Bang. Nggak ada orang mati itu tertawa, nggak ada. Ada orang mati. Mama saya mati dalam keadaan senyum. 3 hari sebelum mama saya meninggal, dia minta digalikan kubur. Lillahi ta'ala. Mama saya mengatakan apa? Anakku, keluarkan mama dari rumah sakit. Galikan sekarang liangnya. Jangan pada saat aku meninggal kalian sibuk. Galikan sekarang. Lillahi ta'ala, ini keluarga saya nonton nih. Mama saya loh, bulan puasa nggak mungkin. Mama saya mengatakan, anakku, gali kubur, galikan aku liang. Udah sampai saatnya. Demi Allah kalau saya dusta. Lalu kemudian karena kami nggak mau, apa kata mama? Kamu beli tanah samping rumah sakit ini kalau kalian merasa keberatan membawa mama jauh dari rumah sakit. Ada orang yang tahu, Bang. Mama saya mati meninggal, senyum dia, senyum mama saya itu kayak gadis. Ibunya. Jadi ada orang meninggal senyum. Kalau Pak Bomon tertawa terbahak-bahak dia mati. Kenapa dia mati terbahak-bahak? Karena keselak garpu. Gitu, Bang. Jadi kata Tuhan di dalam Ulangan 18:20, nabi yang berkata bukan atas namaku, maka dia harus mati, harus dilenyapkan. Nah, itulah yang terjadi terhadap pengarang-pengarang kitab saudara. Tak ada satupun yang mati dalam keadaan baik. Semuanya husnul khatimah. Seperti itu, Bang. Bentar, Bang. Saya mau tanya, ibunya Abang kok tahu kalau mau meninggal dia, Bang? Nah, itu dia. Akan orang mau meninggal nggak ada yang tahu, Bang. Mana tahu ada orang yang diberi karamah.
Ngarang Orang yang ini. diberi karamah itu, Bung. Ya, orang yang Bukan diberi ngarang, karamah, Bang. orang yang diberi kemudian batinnya bersih. Orang yang bersih batinnya. Bahkan bapak saya ini, karena mereka suhud, mereka meninggalkan kampung, mereka meninggalkan kota, masuk ke dalam hutan berdua dengan biniknya. Hidup di dalam, meninggalkan keduniaan. Ada orang sakit, bapak saya membisik kepada saya, anakku, kata beliau, paman itu mengatakan si kakek masih butuh pengobatan. Tapi saya tidak mendahului kehendak Allah. Menurut batin orang ini nggak lihat lagi matahari besok. Bapak kenapa bilang kayak gitu? Saya tidak mendahului keinginan Bapak. Lillahi ta'ala, orang itu meninggal pada subuh hari. Dan orang tua saya sering kayak gitu. Orang-orang yang diberi karamah, orang yang bisa melihat secara batin, orang yang bersih, orang tak ada lagi penghalang antara dia dengan Tuhannya. Orang bersih. Dia dekat dengan Tuhan, siapa yang menghalangi? Banyak kejadian-kejadian. Ini kalau saya ceritain di sini orang dengar nih, orang di Ribuan dan orang Sulawesi, khususnya di yang daerah saya pasti tahu. Kampung saya tahun Jangan ngarang, Bang. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kampung saya pernah diserang satu kampung penduduk. Orang tua saya yang dicari pada saat itu. Orang tua saya dicari, rumah saya hancur, rumah kakak saya hancur, rumah nenek saya aja yang tidak dimasuki oleh orang-orang yang sedang datang mencari keluarga saya. Ada kasus pada saat itu. Ini orang dengar nih, karena udah tahu kami berasal dari Muntik Carlo. Ingat pasti mereka dengar ini. Bapak saya lagi di masjid, jarak antara rumah nenek saya dari masjid itu kurang lebih 300 meter. Beliau dicari, diteriaki, kalau ada orang ini aman. Bayangkan 3 hari 3 malam kampung saya diserang waktu itu. Saya usianya kelas 3 SMP. Kelas 2 SMP, kelas 2 SMP. Nah, pada saat itu mau tahu, orang kayak semut, orang kayak pasir di luar mengepung rumah yang saya tinggali. Mau tahu siapa? Rumah yang kutinggal itu dipenuh dengan batu lemparan. Mana yang bawa senso? Tahu senso? Mesin gergaji. Rumah panggung itu digergaji, dilempari semua kacanya, semuanya, sampai saya gemetaran, segementar-gemetarannya, sampai saya sakit gara-gara itu, trauma. Singkat cerita mau tahu, bapak saya tiba-tiba ketuk-ketuk pintu. Mama buka pintu, mamanya. Mama buka pintu, dia panggil nenek saya, buka pintu. Kok bapak bisa lewat? Di tengah-tengah kerumunan orang dengan senjata tajam lengkap, bapak saya berjalan di tengah-tengah mereka. Bayangkan itu. Kalau bukan karena Allah, karena pertolongan Allah, mereka nggak melihat. Ini keluarga saya dengar pasti. Dan saya tidak mungkin bohong, mustahil saya bohong. Ini fakta, ini kebenaran. Itu artinya bahwa ada orang-orang tertentu yang diberi karamah. Jadi kalau ada orang ibadah, aktif ibadah, dekat kepada Allah, mereka suhud, meninggalkan keduniaan, dalam arti kata mereka tidak terkotori dengan keadaan dunia. Bisa mereka dengan bacaan basmalah, mereka bisa meleburkan sebuah besi. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Begitu, Bung. Dengan pesulap itu, Bang. Oh, beda. Kalau pesulap itu beda. Beda dengan orang yang sampai ke level makrifat dengan orang yang belajar ilmu setan. Beda. Jangan disama-samakan. Begitu, saudara. Jadi seorang nabi yang diutus kemudian sama seperti Musa, diberikan mukjizat kemudian untuk melakukan ajaran-ajaran untuk menegakkan hukum-hukum sesuai dengan kaidah yang ada. Al-Quran didatangkan kepada Rasulullah untuk mengajarkan kebenaran kepada orang-orang jahiliyah yang dungu, yang budu, yang tidak mengerti tentang kebenaran, yang mereka hanya mempertuhankan nafsu mereka sendiri. Mereka bertuhan kepada oknum yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, bukan ajaran para nabi. Contoh, kalian menyembah Yesus. Nabi mana yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Ada? Gak ada. Tak ada nabi yang mengajarkan kemudian menyembah Yesus. Nabi Musa kagak, Nabi Abraham kagak, Nabi Salomo kagak, bahkan Yesus sendiri kagak. Lalu dari mana kalian menyembah Yesus itu? Ilmunya dari mana? Dari Barat. Barat yang mengajarkan kalian. Kenapa? Barat sebelum menjadikan Kristen sebagai agama resmi, mereka sebelumnya adalah penyembah roh-roh, penyembah dewa-dewa. Begitu mereka kemudian mendapatkan buku dari orang-orang Yahudi, dari hasilkan evolusi kitabnya orang Yahudi kemudian, maka mereka menggantikan dewa-dewa mereka dengan sosok manusia bernama Zeus, Yesus, tapi mirip-mirip juga sih.
Paulus aja hampir dilantik menjadi Tuhan oleh dia, oleh orang-orang sana. Bahkan Paulus dipanggil dengan dewa Hermes. Paulus mereka lantik sebagai Tuhan. Coba. Padahal Paulus tidak hebat-hebat kali, yang hebat itu Yesus. Kalau Paulus aja mereka lantik menjadi Tuhan, apalagi Yesus. Nah sekarang yang melantik Yesus jadi Tuhan itu siapa? Kan gitu poinnya, Bang. Sampai di sini tidak paham kan? Masih kurang masuk akal itu, Bang. Apanya yang tidak masuk akal? Apanya yang tidak masuk akal? Tuhan netek sama manusia gitu? Itu masuk akal? Oh enggak, bukan Bang, bukan itu. Kalau Tuhan mati dibunuh manusia masuk akal? Oh enggak Bang, jangan itu Bang, bukan itu Bang. Sadar dia kalau itu ya, sadar dia. Kalau giliran yang kayak gitu-gitu jangan gitu Bang. Jangan. Nah, jadi Yesus bukan Tuhan dong ya? Yang Tuhan itu kan Bapak Bang. Yesus tidak? Ya bukan lah Bang. Ya terus kenapa Yesus disembah? Kalau dari kami nggak ada yang menyembah Yesus Bang, tapi langsung ke Bapak Bang. Cuma jadi Yesus ini apa? Dia, Bang. Ya. Melewati dia. Sama aja Bung. Sama aja. Apa bedanya orang yang menyembah sapi? Kami tidak menyembah sapi, tapi kami menyembah dewa. Yang sapi ini adalah bantu dulu ini apa ya? Titisan. Bukan tetesan. Itu Yesus menete. Oh iya, itu maksud saya tadi. Pikiran saya lari ke situ. Beda kalau dengan sapi Bang, beda Bang. Kalau dengan sapi beda Bang. Loh, orang Romawi nih, orang Romawi dalam hal ini Katolik, apa Anda kira mereka itu menyembah patung Yesus? Tidak. Tapi kenapa mereka membuat patung? Karena mereka mengatakan melalui perantaran patung itulah kemudian mereka menyembah kepada Yesus. Masa menyembah pakai perantara? Gimana ceritanya?